Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninis Eka Setiawati, NIM 12621020101, nomor presensi 02. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan teknik permainan kotak-kata dalam upaya meningkatkan keterampilan berbicara. Manusia diberikan kemampuan berkomunikasi secara lisan yang dikenal dengan kemampuan berbicara. Kemampuan berkomunikasi tersebut sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Berbicara adalah sebuah sarana atau media bagi setiap individu untuk menerangkan ide, gagasan, dan pemikirannya kepada orang lain. Setiap orang mempunyai potensi dalam berbicara, akan tetapi tidak semua orang mampu mencapai tahap terampil dalam berbicara. Hal tersebut terjadi karena tidak semua orang mampu mengasah kemampuan berbicaranya secara maksimal. Seseorang memerlukan adanya praktik untuk dapat mencapai tingkat terampil dalam berbicara. Keberanian berbicara siswa di sekolah tidak terlepas dari kondisi guru. Jadi, guru dituntut untuk mampu memotivasi siswa agar berani dan mengemukakan pendapat. Proses belajar mengajar yang menyenangkan merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan pembelajaran. Pembelajaran menggunakan permainan kotak-kata ini menjadikan pembelajaran menjadi efektif, bermakna, dan tetap menyenangkan apabila dalam pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip tersebut yang pertama, bermain yang dikembangkan hendaknya yang terkait langsung dengan konteks keseharian peserta didik. Bermain ditetapkan untuk mengasah daya pikir, mengakses informasi, dan menciptakan makna-makna baru. Bermain yang dikembangkan haruslah menyenangkan dan mengasyikkan bagi peserta didik. Bermain dilaksanakan dengan landasan kebebasan menjalin kerjasama dengan peserta didik lain. Bermain hendaknya menantang dan mengandung unsur kompetensi yang mungkin peserta didik semakin termotivasi menjalani proses tersebut. Penekanan permainan linguistik pada akuransi isinya, sedangkan permainan komunikatif lebih menekankan pada kelancaran dan suksesnya komunikasi. Dan yang terakhir, bermain dapat dipergunakan untuk semua tingkatan dan berbagai keterampilan berbahasa. Kelebihan dan kekurangan metode permainan dalam pembelajaran berbicara. Kelebihannya yaitu bermain sebagai metode pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Aktivitas yang dilakukan siswa bukan hanya fisik, tetapi juga mentalnya. Dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar, dapat memupuk rasa solidaritas dan kerjasama, dan dengan bermain materi lebih mengesankan sehingga sukar dilupakan. Sedangkan kekurangannya yakni bila jumlah siswa terlalu banyak akan sulit melibatkan seluruh siswa dalam permainan. Tidak semua materi dapat dilaksanakan melalui metode permainan. Bermain banyak mengandung unsur spekulasi sehingga sulit untuk dijadikan ukuran yang terpercaya. Metode bermain dalam pembelajaran bertujuan untuk mengajarkan konsep, menanamkan nilai, dan memecahkan masalah. Langkah-langkah dalam bermain. Yang pertama, persiapan guru. Menentukan topik, merumuskan tujuan pembelajaran khusus, menyiapkan alat bahan-bahan untuk permainan, menyusun petunjuk pelaksanaan metode. Yang kedua, pelaksanaan. Guru menjelaskan maksud dan tujuan serta proses permainan. Siswa dibagi atas beberapa kelompok dan siswa melaporkan hasil permainan yaitu berapa pengertian atau konsep tertentu kepada guru. Teknik permainan dalam permainan kotak-kata ini dilaksanakan dalam 3 siklus. Pada tahap perencanaan teknik permainan kotak-kata, guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan kondisi kebutuhan siswa dengan memperhatikan alokasi waktu yang tepat. Selain itu, menyiapkan materi ajar yang dapat menunjang pengetahuan dan peningkatan kemampuan siswa dalam berbicara, yaitu cara mengumumkan pendapat. Guru juga menyiapkan artikel sebagai bahan diskusi yang berisi informasi yang menarik dan dapat dikuasai siswa, agar memudahkan dan memotivasi siswa untuk mengungkapkan pendapat. Pada setiap siklus, guru menggunakan teknik permainan kotak-kata. Guru menjelaskan aturan main dalam menggunakan teknik permainan kotak-kata. Semua anggota kelompok diharapkan mampu mengungkapkan pendapatnya, baik dengan teman sekelompoknya maupun dengan kelompok lain. Siswa diberikan 1 buah kotak kata yang di dalamnya terdapat artikel dan kupon pendapat serta di luarnya terdapat kata kunci yang akan diperankan oleh siswa. Kemudian siswa membaca artikel tersebut dan merumuskan pendapat sesuai dengan peran yang diperoleh oleh masing-masing kelompok. Lalu, siswa mengungkapkan pendapatnya secara lisan. Seluruh siswa diminta agar dapat mengungkapkan pendapatnya mengenai artikel yang telah dibaca. Saat seorang siswa sedang mengungkapkan pendapatnya, siswa lain dapat menanggapi pendapat yang telah dikemukakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.